مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah dan juga kita masih semangat dalam belajar. Oke? Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya sayangi, perjumpaan pada kali ini kita akan belajar Al-Quran hadis. Tentunya pada materi yang pertama ialah surat Al-Asr. Namun sebelum saya membacakan surat Al-Asr, tentu Bapak Guru akan menyampaikan apa itu surat Al-Asr dan bagaimana bunyinya surat Al-Asr. Oke. Surat Al-Asr itu merupakan surah yang ke-103 di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada 114 surat, namun Al-Asr itu urutannya ke-103. Nah, surah Al-Asr ini merupakan surah bagian daripada surah Makkiyah. Artinya surah Al-Asr ini diturunkan oleh Allah, kemudian disampaikan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril diberikan kepada Nabi kita Muhammad itu ketika Nabi kita belum hijrah ke Madinah. Sehingga surah ini disebut surat Makkiyah atau surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Oke. Nah, surah Al-Asr ini akan menerangkan tentang kerugian manusia itu dalam kerugian. Namun bagaimana kita tidak disebut orang yang rugi? Nah, tentu ada syaratnya supaya kita tidak merugi atau supaya kita tidak rugi di akhirat nanti, maka sudah dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Asr. Oke. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya sayangi, silakan anak-anakku buka pada halaman 4 buku paket Al-Quran Hadis halaman 4. Maka kalau sudah buka, coba lihat dan sambil simak bahwa surah Al-Asr ini kenapa disebut surat Al-Asr? Al-Asr itu artinya waktu. Nah, kenapa? Sebab pada saat dulu orang-orang Arab itu kalau melakukan sebuah kegiatan pada suatu hari itu, namun kegiatannya itu menguntungkan, maka orang-orang Arab pada memuji waktu. Oh, waktu ini itu sangat mulia, waktu ini sangat menguntungkan. Namun, suatu saat ketika ia melakukan kegiatan dan kegiatannya itu gagal, tidak sesuai dengan rencana, ia menyalahkan waktunya. Waktu ini itu sangat celaka, waktu ini tidak menguntungkan, maka semua disalahkan oleh waktu. Nah, dari hal ini kemudian Allah menurunkan surat Al-Asr menerangkan tentang itu, orang-orang yang menyalahkan waktu. Oke, sebelum menjelaskan kandungan dan tafsir Al-Asr atau menerangkan maksud daripada surah Al-Asr, maka marilah anak-anakku kita sambil membaca surah Al-Asr bersama. Tentunya kalau anak-anakku membaca, dengarkan Pak Guru dulu membaca, kemudian disimak, anak-anakku disimak, dan kemudian anak-anakku bisa menirukan sesuai dengan bacaan, tajwidnya, makhrajnya, bagaimana membunyikannya huruf. Nah, itu harus diperhatikan. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Nah, itulah bunyi surat Al-Asr. Bahwa bagaimana arti daripada surat Al-Asr? Maka mari kita buka halaman ke-6. Terjemah surah Al-Asr. Wal asri artinya demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling memberi nasihat untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, di sini apa artinya? Bahwa wal asri demi masa, demi waktu. Ini Nabi Muhammad itu diberi ayat demi waktu. Kenapa? Kenapa kita harus demi waktu? Sebab waktu itu sangat berharga. Kalau orang hidup itu sehari semalam dikasih waktu 24 jam. Namun kalau ia bisa menggunakannya, maka ia akan menjadi orang beruntung. Tapi kalau tidak bisa menggunakannya, ia akan menjadi merugi. Innal insana lafi khusrin illa, yaitu innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kenapa? Kalau orang tidak bisa menggunakan waktu sebaik mungkin, maka orang itu pasti akan mengalami kerugian. Waktunya disia-siakan, tidak dibuat untuk belajar. Waktunya digunakan untuk main, tidak mau belajar, tidak mau membaca, tidak mau sholat, tidak mau ngaji. Nah, itu pasti dalam kerugian. Namun apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang, kalau kita ingin tidak rugi, maka illal ladzina amanu, satu, harus menjadi orang beriman. Artinya kita senantiasa beribadah kepada Allah. Wa amilus solihah, yaitu berlaku baik, beramal baik. Tentunya kita kalau masih belajar, kita harus belajar. Kalau masih murid harus belajar. Waktu kita gunakan untuk belajar, untuk sholat, untuk ngaji dan sebagainya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kita saling memberi nasihat dengan kebaikan dan kesabaran. Kalau teman kita ada yang melakukan kesalahan, kita beri nasihat. Kalau kita teman kita sulit diberi nasihat, kita sabar. Supaya apa? Kita berdoa kepada Allah, semoga teman kita yang menyia-nyiakan waktu, kita doakan dan kita kasih tahu supaya untuk menggunakan waktu sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Anak-anakku, bahwa ayat ini menerangkan ada 3 orang yang tidak mengalami kerugian. 1, beriman, kemudian beramal soleh, dan saling berwasiat atau saling memberi pesan yang baik dan sabar. Itulah kandungan daripada surat Al-Asr. Dan tentunya anak-anakku, bahwa anak-anakku harus hafal surat Al-Asr ini. Sebab apa? Surat ini pendek, cukup hanya 3 ayat, maka tidak panjang-panjang. Oleh karena itu, terima kasih pertemuan pada kali ini. Semoga perjumpaan ini sangat bermanfaat dan kita senantiasa diberi ilmu oleh Allah, menjadi anak yang cerdas, anak yang berilmu, dan anak yang soleh dan soleha. Jangan lupa belajar, belajar, dan belajar. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.